Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Self-management atau sering juga disebut sebagai kontrol diri atau diberi pengertian adalah manajemen diri. Ini merupakan satu kunci untuk mendapatkan kesuksesan pribadi. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, sahabatku yang disayang Allah, kita akan mengingat apa yang dipesankan oleh Rasulullah SAW kepada seorang sahabat Nabi yang dia dihadapkan pada banyak masalah dalam keluarganya, masalah pribadi, baik menyangkut ekonomi maupun masalah yang lainnya. Nah, doa ini sering juga disebut sebagai doa isti'adzah atau doa mohon perlindungan. Bisa minta perlindungan dari hammi wal hazan atau doa perlindungan dari jubni wal bukhl, atau juga diberi judul doa dari isti'adzah dari walabatir rijal. Nah, karena memang doa ini cukup populer, ada di Sahih Bukhari, ada di Sahih Muslim dengan redaksi yang mungkin sedikit berbeda-beda begitu. Bahkan dalam Sahih Bukhari itu diulang beberapa tempat ya, di dalam kitab Ad-Da'awat. Nah, saya kutip doanya adalah Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubni wa dhula'iddaini wa ghalabatir rijal. Nah, yang pertama adalah kita minta perlindungan, mohon perlindungan kepada Allah minal hammi wal hazan. Minal hammi wal hazan. Al-hammi adalah satu kondisi di mana kita merasa sedih, merasa galau, merasa susah karena harus menghadapi keadaan-keadaan yang tidak kita sukai. Di penjelasannya di dalam Fathul Bari itu disebutkan innal hamma lima yatasawwaruhu al-aqlu binal makruhi fil hal. Sungguhnya alham itu adalah akal yang dibayang-bayangi atau memiliki gambaran diliputi oleh hal-hal yang tidak disukai, minal makruh fil hal, dalam kondisi saat ini. Jadi ada orang yang pikirannya selalu dibayang-bayangi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan. Nah, sehingga ketika dia melihat masa depan itu seperti semuanya gelap dan suram. Nah, sementara al-hazan ini adalah sebenarnya memiliki pengertian yang hampir sama. Cuma gambaran tentang gambaran yang ada dalam pikirannya yang menyebabkan yang tidak disukai itu lima waqa'a fil madi, terjadi pada masa yang lalu. Jadi melihat masa lalu merasa sedih, kenapa dulu begini, kenapa saya melakukan itu, dan sebagainya. Nah, inilah yang kemudian mesti kita tata kembali. Nah, inilah yang disebut dengan self-management atau kontrol diri. Ya, jadi doa kita ini memang mengandung pelajaran bagi kita bahwa kita perlu menata pikiran,
menata perasaan, menata badan kita, memanage badan kita, kemudian kita menata langkah kita selanjutnya. Nah, dalam hal ini persoalan menata pikiran dan perasaan itu begitu penting. Pikiran dalam artian mulai mengambil langkah-langkah yang lebih tertata. Sahabatku yang disayang Allah, kadangkala ketika kita menghadapi permasalahan yang begitu besar, saking begitu besarnya kita tidak tahu bagaimana menguraikan masalah itu. Tapi seringkali kita tidak sadar bahwa masalah besar itu seperti bukit yang besar, dan bukit yang besar itu mesti terdiri dari batu-batu kecil yang kemudian tersusun menjadi bukit yang besar. Kalau kita ingin memindahkan bukit itu, jangan berpikir mengangkat bukit itu secara keseluruhannya, tetapi ambillah bagian demi bagian, dipindahkan sedikit demi sedikit, maka semuanya akan bisa terpindahkan. Demikian juga masalah yang besar, maka kita bayangkan bahwa kita harus memulai dari langkah-langkah kecil. Kita ingat bahwa sebuah buku yang terdiri dari 1000 halaman itu tersusun lembaran demi lembaran. Dan pasti orang yang menyusun sebuah buku 1000 halaman tidak mungkin dia akan menyelesaikannya dalam waktu singkat. Tapi dia akan melakukannya 1 hari 1 lembar, 1 hari 1 lembar, atau mungkin 1 hari setengah halaman. Pada saatnya nanti akan selesai. Nah, inilah yang seringkali kita membayangkan besarnya masalah, kemudian kita tidak mengetahui atau tidak menyadari bahwa sebenarnya masalah yang besar itu bisa diuraikan langkah demi langkah. Ini dalam rangka memanage pikiran dan perasaan kita. Nah, kemudian yang berikutnya Rasulullah berpesan untuk kita meminta perlindungan kepada Allah dari ajzi wal kasal. Al-ajzi wal kasal. Al-ajzi itu adalah lawan dari kemampuan kita. Dzidul al-iqtidar. Jadi kita menjadi lemah sehingga tidak bisa melakukan sesuatu. Nah, sedangkan kemalasan itu adalah lawan dari nasyat atau rajin. Jadi orang yang malas kemudian tidak mau lakukan apapun. Nah, seringkali antara al-ajzi wal kasal ini adalah kondisi eksternal dan internal. Orang menjadi lemah bisa jadi karena sakit. Nah, mungkin juga karena tidak menjaga kesehatan dengan baik kemudian menjadi lemah. Tetapi kalau yang terjadi adalah kemalasan, ini adalah lebih berada pada jiwa kita, karena jiwa yang lemah. Karena kadang-kadang jiwa yang lemah itulah yang akan melahirkan perasaan berat bagi kita. Nah, sehingga di ujung doa ini kemudian kita memohon supaya dilindungi dari ghalabatir rijal. Apakah ghalabatir rijal itu? Kita dikalahkan oleh orang. Dikalahkan dari sisi yang mana? Disebabkan karena lemahnya jiwa, disebabkan oleh banyaknya melakukan maksiat atau kesalahan-kesalahan, sehingga menyebabkan kita akan dikalahkan, tertinggal oleh orang lain. Nah, kemudian al-bukhli, kita mohon kepada Allah untuk dijauhkan dari al-bukhli. Al-bukhli itu adalah adidul dari al-karam, adidul karam. Jadi merupakan lawan dari al-karam. Al-karam itu artinya adalah kedermawanan atau kemuliaan. Sehingga karim artinya pengertiannya adalah orang yang dermawan atau orang yang mulia. Nah, al-bukhlu dengan
Al-bukhli dengan al-karam. Ini ada satu lawan. Nah, ciri orang yang sukses itu adalah orang yang dermawan, memiliki keramahan, termasuk di situ termasuk di dalam al-karim itu, al-karam. Kemudian juga kemuliaan, menjaga kemuliaan dirinya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah al-jubni. Al-jubni adalah lawan dari as-saja'ah, itu syaja'ah. Nah, memiliki jiwa yang tidak takut terhadap risiko. Takut terhadap risiko, tidak berani mengambil langkah. Takut terhadap kemungkinan-kemungkinan yang terburu. Padahal kalau tidak berani melangkah, maka selamanya kita akan tidak pernah melakukan apapun. Nah, inilah doa Rasulullah SAW kepada kita yang mengajarkan supaya kita itu menata diri kita, pikiran kita, hati kita, kemudian kita melakukan kontrol terhadap badan kita supaya kita mampu menjadi orang yang melakukan langkah-langkah yang terbaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.